Assalamualaikum, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasanya aku bakalan bilang soal video. Dan video kali ini teman-teman yang mau kulihat, ini seputaran bahasa Indonesia. Ya, seperti yang kita tahu ya, bahasa Indonesia sekarang tuh makin mendunia gitu ya. Banyak digunakan di berbagai negara. Bahkan di kampus-kampus luar negeri juga ada yang menggunakan bahasa Indonesia ya. Ada jurusan khususnya lah gitu. Oke, jadi ketika kali ini kita lihat di negara jiran. Dilarang berbahasa Indonesia, milenial Malaysia berontak. Nah, kok bisa sih bahasa Indonesia dilarang di Malaysia? Sampai-sampai milenial sana tuh sampai berontak gitu guys, karena menggunakan bahasa Indonesia. Kalau kita di sini biasa-biasa aja ya, menggunakan bahasa Melayu, oke. Soalnya bahasa Melayu di Indonesia juga ada bahasa daerahnya ya, bahasa daerah. Bahasa Melayu masuk di Indonesia tuh ya dalam kategori bahasa daerah gitu. Jadi kita santai-santai aja menggunakannya gitu. Ternyata enggak gitu di luar negeri ya, di Malaysia ya. Kayak ada larangan gitu ya. Ini bener apa enggak sih? Oke, sebelum kita mulai ini video, teman-teman yang udah nonton channel aku makasih banyak loh. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan. Amin. Terus kita lihat dulu deh videonya kayak gimana. Aku juga udah penasaran banget. Sekejap. Anak Malaysia dilarang ngomong bahasa Indonesia. Sepatutnya boleh bertutur bahasa Melayu dengan baik. Kalau tak boleh bertutur, sepatutnya kalau saya yang ada kuasa, saya bagi tempoh 6 bulan. Cuba fasih berbahasa Melayu. Tak boleh, buang negara. Bahasa Indonesia. Emang masih ada gitu anak Malaysia yang nggak bisa bahasa Melayu? Di Malaysia, mereka tertarik untuk belajar dan menggunakan bahasa Padahal Indonesia. bahasa Melayu itu kan bahasa dia gitu ya. Alasan tertentu. Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia semakin populer di kalangan anak muda Malaysia karena pengaruh media sosial dan hiburan. Kalau media sosial sih jangan tanya. Selanjutnya, mari kita lihat cuplikan milenial Malaysia protes karena mereka tak boleh gunakan bahasa Indonesia. Duh. TikTokers dan YouTubers Malaysia dilarang pakai bahasa Indonesia. Dosakah pakai bahasa Indonesia nih katanya gitu. Orang Malaysia ni dia katalah, kenapa nak kena cakap bahasa Malaysia? Tak bangga ke dengan bahasa sendiri? Tak bangga dengan bahasa sendiri, masalah. Walaupun 70% daripada Indonesia, 30% je dari Malaysia. Jadi aku malas nak translate. Aku cakap je lah bahasa Malaysia lagi. Penontonnya kali ya, kalau kayak YouTuber mungkin dia tuh YouTuber Malaysia tapi penontonnya banyak Indonesia, jadi dia berusaha untuk menggunakan bahasa Indonesia kali itu kali konsepnya ya guys ya. Aku cakap lah bahasa Jepun. Aku cakap Ya bukan berarti kita tuh nggak bangga dengan bahasa kita ya. Aku juga sering kali gitu, kadang-kadang tersulut bahasa Melayu gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sesuai tema hari ini, saya mau membahas kenapa aku nggak diperbolehkan untuk ngomong bahasa Indonesia di channel saya. Kan namanya juga channel saya, channel Airipan. Itu I nak cakap bahasa Indonesia itu kan suka hati I. Mau kontrol apa ke? Kau macam bawang ke? Nah, sekarang I kasih mic kat you cakap lah. You nak cakap kenapa I tak boleh cakap bahasa Indonesia? Dia kayak kesel gitu ya. Kau tinggal kat pantai ke? Itu daerah kau Ipoh luas sangat ke? Itu nggak ada dosanya saya mau ngomong bahasa apa? Itu kan terserah saya. Terus kenapa? Itu kemampuan saya ngomong bahasa Indonesia dipermasalahkan. Saya kuliah di Indonesia, saya mau ngomong dalam metode Indonesia kan itu wajar. Itu kan terserah masing-masing. Jadi saya nggak tahu kenapa itu malah diperbesarkan, dipermasalahkan kan. Ya, jadi kayak bumerang gitu sendirinya. Karena diperkenalkan dengan bahasa Indonesia dan seorang rakyat Malaysia lah gitu, rakyat Malaysia yang dihujat karena menggunakan bahasa Indonesia. Dan saya juga sebenarnya memiliki pengalaman yang sama, bahkan saya diminta diusir daripada Malaysia untuk pindah ke negara Indonesia. Jadi saya jadi bingung, kenapa ya
kalau saya menggunakan bahasa Indonesia harus pindah negara begitu. Jadi orang-orang lain yang menggunakan bahasa Inggris, bahasa-bahasa Asia yang lain, kenapa dipuja-puja begitu? Kenapa kalau menggunakan bahasa Indonesia Ya, betul juga ya. pindah negara? Jadi aneh. Aku orang Malaysia yang mempunyai IC. Jangan tanya lagi. Jadi aku bisa bahasa Indonesia. Ya, karena kesenangan menonton FTV dan Oh, FTV. nonton apa? Juga nggak tahu. Ya pokoknya yang berdasar dengan bahasa Indonesia. Karena di film-film di TikTok ya. Lu apa gak sih? Di TikTok sekarang juga. Jadi secara nggak sadar, secara nggak langsung, kalau mereka di sosial media itu sering nonton-nonton yang berbahasa Indonesia, jadi ke bawah apa gitu ya guys. Jadi pas mereka lagi ngomongnya bahasa Indonesia, langsunglah dipertanyakan sama orang yang ada di Malaysia ya. Selanjutnya di sini para tokoh-tokoh Malaysia menjelaskan kenapa Malaysia harus gunakan bahasa Melayu dan kenapa bahasa Melayu tertinggal dari Indonesia. Tahun 1963 garis palang 67. Dalam akta ini, kedudukan bahasa Melayu diangkat martabat darjatnya untuk menjadikan bahasa Melayu ini bahasa kebangsaan dan juga digunakan dalam semua urusan rasmi. Section 2 jelas menunjukkan bahawa bahasa Melayu perlu digunakan dalam semua urusan rasmi. Dan kita sedar di Malaysia pada hari ini, bahasa Melayu masih lagi tidak digunakan dalam segala urusan rasmi. Kita bangga apabila mesyuarat dikendalikan dalam bahasa Inggeris. Ya, kita bangga apabila kita berbicara, kita menggunakan bahasa Inggeris. Dan paling teruk masyarakat Malaysia ya, minta maaf ya, saya tak nak berlapik, saya tak nak berkias. Kita yang paling teruk, kita bercakap, kita merancukan bahasa. Berlaku kerancuan bahasa yang ketara. Maksud rancu ialah campur aduk bahasa yang tidak seharusnya berlaku. Yang paling teruk, perkataan bahasa Inggeris ya, menerima imbuhan bahasa Melayu. Dari mana datangnya ilmu bahasa ini? Inilah pendusta-pendusta bahasa. Inilah peneraka-peneraka bahasa yang kita telah lahirkan dalam sistem pendidikan kebangsaan kita selama 60 tahun kemerdekaan. Mana erti kemerdekaan? Ini satu bentuk penjajahan. Penjajahan dalam bentuk pemikiran yang akan merosakkan anak bangsa dan warisan negara. Wow. Kalau mau menyatukan bangsa seharusnya menggunakan bahasa Melayu. Ya, betul sekali. Masalah jati diri kita. Kita tidak berbincang bahasa Melayu ini sebagai satu bahasa, satu alat, satu medium, satu wadah, satu wahana. Tapi kita berbicara bahasa Melayu ini sebagai satu alat jati diri anak bangsa. Kalau kita nak menyatukan bangsa, kita menggunakan bahasa sebagai alat perpaduan. Saya daripada sekolah kebangsaan. Saya orang Felda. Saya fasih berbahasa Melayu kerana bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan saya. Di rumah, saya menggunakan bahasa ibunda, bahasa Tamil. Di rumah, saya menggunakan bahasa Tamil. Anak-anak saya fasih berbahasa Melayu. Bagi saya ini paling penting. Kalau kita bangga, kita boleh bercakap bahasa Inggeris dengan baik. Kita sepatutnya malu dan hina kerana tak boleh bercakap bahasa Melayu dengan baik. Minta maaf. Kita yang bangga, anak saya boleh bercakap bahasa Inggeris dengan baik. Bangga, ya. Bolehkah bercakap bahasa Melayu dengan baik? Jika tidak, sepatutnya buang negara bagi saya. Minta maaf. Bahasa Melayu bahasa kebangsaan. Orang Malaysia sepatutnya boleh bertutur bahasa Melayu dengan baik. Kalau tak boleh bertutur, sepatutnya kalau saya yang ada kuasa, saya bagi tempoh 6 bulan. Cuba fasih berbahasa Melayu. Tak boleh, buang negara. Udah. Wah, Kita itu dia poin ya. kebangsaan, supaya negara ini dibangunkan ya. Kita bangunkan negara ini dengan asas kebangsaan. Ada jati diri dia. Salah satu aspek yang paling penting dalam jati diri ialah bahasa kebangsaan. Kita tak boleh jadi macam Indonesia yang semua orang berbahasa Indonesia kan. Kenapa kita tak boleh jadi macam tu, Bang? Kita tak boleh jadi macam tu sebab kita membina negara kita pada tahun 57 tu apabila kita merdeka dan juga semasa kita membentuk Malaysia tu. Kita mengangkat dasar integrasi, sedangkan Indonesia dan lain-lain di Asia Tenggara ni, kecuali kita saja, semuanya mengangkat asimilasi. Jadi dasarnya tak sama. Dari dasarnya beda gitu ya. Begitulah bahasa Indonesia telah mendunia dan menjadi salah satu bahasa resmi UNESCO. UNESCO.
Nah, teman-teman, itu dia video yang kita lihat ya. Memang bahasa Indonesia ini emang harus itu menjadi bahasa ke-10 UNESCO, guys. Jadi itu membuatlah bahasa Indonesia ini semakin terkenal, semakin populer, dan semakin mendunia. Bahkan ada di beberapa universitas di kampus luar negeri sana ada juga bahasa Indonesianya, guys. Oke, jadi itu ternyata tadi ya videonya yang ada orang Malaysia kayak dilarang ngomong bahasa Indonesia. Ternyata itu kayak komenan gitu lah ya. Mungkin sepertinya tadi dia tuh konten kreator, youtuber, mungkin karena penontonnya tuh banyak orang Indonesia jadi dia menggunakan bahasa Indonesia. Dan ternyata ada di komen-komen tuh kok menggunakan bahasa Indonesia gitu kali ya. Aduh, menurutku sih sah-sah aja sih ya. Aku pun kadang-kadang tanpa sadar juga ada kadang-kadang tuh menggunakan bahasa Melayu, santai aja, enjoy gitu. Ya kembali lagi, kita tuh memang harus bangga dengan bahasa kita sendiri, guys. Memang harus bangga gitu ya. Karena siapa lagi gitu yang menggunakan bahasa kita kalau bukan orang yang ada di negara kita sendiri gitu. Walaupun di Indonesia itu banyak banget bahasa daerahnya, tapi bahasa Indonesia itulah yang menyatukan orang Indonesia yang sekian banyak ini, guys. Jadi walaupun anak kecil tuh masih kecil-kecil, pasti paling nggak tuh udah bisa ngomong bahasa Indonesia, guys. Karena emang itu udah diajari dari kecil ya bahasa Indonesia. Selain bahasa daerah tentunya, bahasa daerah setempat gitu ya. Dan untuk bisa berbahasa Indonesia tuh emang perlu ini ya, kayaknya emang orang luar pun kalau udah ke Indonesia, kerja di Indonesia misalnya kayak orang Cina gitu ya, tinggal di Indonesia, pasti mereka tuh bisa berbahasa Indonesia, guys. Di tempat aku aja ada juga orang Cina gitu, walaupun nggak banyak ya, tapi mereka tuh jago, bahkan lancar banget fasih gitu berbahasa Indonesia. Tapi kayaknya berbeda gitu dengan orang Cina yang ada di Malaysia sana ya. Mereka tuh kayak berinteraksi itu lebih ke menggunakan bahasa mereka sendiri gitu, nggak menggunakan bahasa Melayu. Seharusnya mereka tuh juga menggunakan bahasa Melayu mengingat bahasa Melayu itu kan bahasa dari negara tersebut gitu ya. Tapi kayaknya enggak gitu. Bahkan ada juga dengar anak Malaysia asli nih tapi udah nggak terlalu bisa bahasa Melayu gitu, guys. Itu sih aneh menurut aku. Kenapa nggak bisa bahasa negara sendiri gitu, tapi bisa negara lain, bisa menggunakan bahasa negara lain kayak dia bangga sendiri. Seharusnya dia tuh bangga menggunakan bahasa sendiri ya. Tapi tidak tahu juga sih. Tapi kalau di Indonesia kayak gitu lah. Walaupun orang lain yang ke Indonesia pasti mereka tuh bisa menggunakan bahasa Indonesia, walaupun dikit pasti bisa itu. Nah, teman-teman, mungkin kali ini kita cukup sekian dulu. Kita bisa jumpa lagi di next video. But don't forget to comment, share, and subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih. See you. Bye-bye. Assalamualaikum.